Stories, I'm a fool for your love. Assalamualaikum Mang, saya Randy Adha, Sekilas IT. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana sehat semua ya. Saya juga doakan sehat. Oke, gini Mang, ngomongin memori RAM ini tuh nggak ada habisnya ya. Banyak banget pilihan, mulai dari warna hitam, putih, silver, merah, biru, pokoknya ada semua. Terus memori RAM yang pakai heatsink, RGB, non heatsink juga banyak juga. Tapi alhamdulillah sekarang memori RAM tuh udah pesat perkembangannya. Mulai dulu ada SDR, terus ada DDR1, 2, 3, dan sekarang ada memori RAM DDR5. Makanya jangan sampai salah beli, harus sesuaikan dengan slot motherboard yang kita punya gitu. Misalkan nih Mang, saya kan punya motherboard ASRock B550, masih pakai DDR4 kan. Jadi ya jelas ya, saya beli memori RAM-nya ya DDR4 juga. Jangan asal beli yang penting RGB, tapi ternyata belinya memori DDR3. Itu bahaya Mang, gitu kan, nanti nggak masuk gimana gitu kan. Tapi masalahnya lagi di sini juga kita jadi bingung karena banyak banget memori RAM dari berbagai brand. Ada XPG, Team Group ya, ada T-Force, Corsair, Kingston, Pigeon, Thermal, pokoknya banyak banget deh lah. Tapi biasanya kalau saya beli atau kalian beli memori RAM, ya cari RGB aja gitu, yang penting murah. Bener kan? Siapa nih Mamang di luar sana kalau beli memori RAM tuh yang penting RGB murah gitu. Pasti pernah ngalamin ya. Sama saya juga dulu kayak gitu. Nah, tapi sekarang malah Acer Predator merilis memori RAM. Wah, luar biasa sekali ya. Ya biasanya kan kita kenal Acer Predator tuh Acer Predator di laptop gitu kan, di PC atau di monitor gamingnya gitu kan. Ini bakalan jadi saingan berat. Acer Predator biasanya punya harga yang cukup mahal, tapi biasanya diberikan juga kualitas yang cukup baik. Nah, makanya Acer di sini tuh menggait bantuan dari mitra bisnisnya, yakni Bwin Storage, ya, salah satu OEM terbesar di Cina juga, dengan pengalamannya sekitar 25 tahun di bisnis penyimpanan dan mikroelektronika. Ya termasuk si memori RAM gitu kan. Nah, makanya di sini Acer Predator tuh pede banget gitu kan, bakalan bisa bersaing dengan brand-brand yang udah lama punya memori RAM gitu. Oke, di sini kebetulan saya punya dua memori RAM. Yang pertama Acer Predator Kit Apollo ya. Kemasannya menurut saya cukup mewah, elegan tuh ya. Dibuka terus dibuka lagi gitu kan. Nah, gini. Jadi kesan unboxingnya tuh rasanya mewah banget. Acer Predator Kit Apollo ini tuh RGB 2x8GB 3600 MHz. Dia tuh dengan CL14, voltasenya 1,45 volt. Terus ada kapasitas yang lain juga ya, tapi salah satu yang saya pegang ini yang 3600 2x8GB. Dia tuh punya aksen dua tema, silver dan hitam. Terus heatsinknya juga di sini ada tulisan Apollo RGB. Dan di tengahnya, nah di tengah atasnya tuh ada LED RGB menyala, sekaligus logo Predatornya tuh tegas tercetak di sini. Jadi ketika LED-nya nyala, Predatornya kelihatan banget. Nah, terus si ini tuh menggunakan IC dari Samsung Bidai dengan 10 layer ya. Ketika dipegang RAM-nya ini tuh ya memang kerasa kokoh dan tebal ya. Nanti kita akan coba uji sekilas aja bagaimana performanya nanti. Dan satu lagi di sini ada Acer Predator Talos. Ini non RGB. Dari boxnya sih memang ini biasa aja. Tapi ketika pegang memori RAM-nya ini tuh kerasa kokoh dan berat banget. Mungkin dari heatsink yang full dari aluminium ya, temanya hitam putih seperti ini. Nah, nanti kalian kalau beli rasakan ini berat banget gitu kan. Ada beberapa varian juga yang saya pegang ini tuh 2x8GB 3200 MHz dengan CL16 ya di sini. Support XMP 2.0 juga. Terus di sini juga menggunakan IC Samsung ya 8 layer di die Armstrong 17 nanometer ketika saya lihat di Taiwan Burner. Oke, kita akan coba sedikit overclock atau tes bagaimana performa kedua memori RAM dari Acer Predator ini. Let's go. Oke, di sini kebetulan saya punya beberapa RAM dengan speed dan CL yang sama ya. Ini dari T-Force juga. Jadi saya coba compare aja kedua memori RAM ini. Pengujian ini menggunakan Ryzen 7 5800X default, Mobonya X570 Aorus Master, NVMe-nya
seperti biasa XPG S50 Lite 1 TB, terus coolernya XPG Levante 240 mm, power supply core reaktor dari XPG 850 Watt juga. Terus untuk PGA cardnya ini hanya untuk display saja ya, si GT730. Di sini saya menggunakan memori benchmark AIDA 64. Jadi semua memori saya aktifkan dulu XMP 2.0-nya di BIOS ya. Oke, di sini Talos berjalan di 3200 MHz CL16, mendapatkan read 53.078 MB per second. Terus untuk si Nighthawk-nya mendapatkan 52.744 MB per second. Di sini Talos lebih unggul sedikit ya. Namun untuk write-nya Talos 25.589 MB per second dan si Nighthawk ini 25.552 MB per second. Ya hampir mirip aja gitu, beda 3 MB per second saja ya. Namun jika dilihat dari latensi, ini juga hampir mirip juga. Di sini sih Nighthawk lebih rendah 0,8 nanosecond saja. Pengujian kedua, memori ini saya coba overclock ya ke 3600 MHz dengan CL18. Berjalan lancar tanpa kendala, namun si Talos ini speednya jadi 57.993 MB per second. Untuk si Nighthawk ini lebih kencang sedikit ya, 58.998 MB per second. Bahkan latensinya juga ya lebih rendah ya, hanya 67,5 nanosecond. Jadi latensi di sini lebih kecil ya lebih baik. Saya di sini masih penasaran, coba naikkan speednya ke 3800 MHz ya kedua memori ini. Namun si Talos berjalan di frekuensi 1:2 untuk speednya. Ya kalau begitu sih performa ya tidak terlalu baik ya jika frekuensinya tidak 1:1 seperti ini. Namun untuk memori si Nighthawk ini ketika dinaikkan ke 3800 CL18, sistem malah blue screen. Waduh, jadi sayang banget sih. Ini nggak bisa dilanjutkan compare-nya karena terjadinya si blue screen. Lanjut ke memori yang kelas tingginya ya. Ini si Acer Apollo dan satu lagi ada Extreme. Kedua memori ini punya tipikal XMP yang sama, 3600 CL14. Ya sama lah ya. Terus pengujiannya juga sama, benchmark AIDA 64. Si Acer Apollo mendapatkan read speed 62.267 MB per second. Untuk read-nya 28.786 MB per second. Sedangkan si memori Extreme ini read-nya hanya 60.370 MB per second dan write-nya 28.788 MB per second. Apollo lebih cepat di speed read jika melihat hasil yang ini. Begitu juga dengan latensinya, Apollo lebih rendah yakni 59,6 nanosecond. Terus saya coba overclock aja nih ke 4000 MHz di CL16. Namun sayangnya frekuensi di sini menunjukkan 2:1. Di kedua memori RAM ini sama ya 2:1 juga. Di sini Apollo mendapatkan read 57.257 MB per second dan si T-Force Extreme 59.195 MB per second. Jadi lebih unggul si Extreme ini di speed read-nya ya. Tapi untuk latensinya tetap paling rendah si Acer Predator Apollo ini. Terus ada juga pengujian 7-Zip RAR benchmark ya, menunjukkan memori Extreme di sini lebih tinggi speednya, mendapatkan 49,692 KB per second dibandingkan si Apollo hanya 31,224 KB per second saja. Nah, sekarang kita lihat dari segi harga ya. Si Acer Predator Apollo ini saya lihat di e-commerce ada di sekitar 2.385.000-an. Terus si T-Force Extreme ini 2.500.000-an pas. Terus untuk si Acer Predator Talos 1.195.000-an. Terus si T-Force Nighthawk ini 1.560.000-an. Nah, jadi kita punya beberapa pilihan di sini ya. Kalau melihat harga yang ditawarkan nih ya, pengen performa cukup baik, harga ramah di kantong, Acer Predator Talos ini ya solusi yang cukup tepat ya. Terus kalau pengen yang ada RGB-nya, mungkin performa speednya ya cukup baik juga, si T-Force Nighthawk ini bisa jadi pilihan ya. Nambah 350.000-an gitu untuk mendapatkan estetika RGB. Terus kalau kalian pengen memori dengan speed yang lebih kencang, terus hobinya overclock-overclockan atau oce-ocean dengan estetika yang manis, Acer Predator Apollo ini dan si T-Force Extreme ini bisa jadi pilihan juga sih sebenarnya ya. Kedua performanya hampir mirip, tinggal sesuaikan dengan keinginan aja, bebas mau pilih yang mana. Tapi kalau melihat dari harga sih, si T-Force Extreme ini lebih mahal sedikit aja.
Tapi di sini saya cukup salut sama Acer Predator yang pendatang baru di dunia memori RAM, tapi sudah punya kualitas yang siap bersaing dengan brand-brand berkelas yang sudah lama bergelut di dunia memori RAM. Ya salah satunya City Force aja ya, kebetulan aja nih saya punya memori yang tipikalnya sama, jadi saya compare aja langsung. Oke Mang, bagaimana menurut kalian? Apakah RAM dari Acer Predator ini bakalan siap bersaing dengan brand-brand yang sudah sebelumnya hadir? Atau malah sebaliknya? Tapi kalau saya pribadi sih saya suka dengan desainnya ini ya, terlihat lebih garang, lebih mewah. Ya ini jadi salah satu nilai plus lah ya untuk konsumen membeli RAM ini. Misalkan desainnya bagus gitu kan, ya udah beli RAM ini aja, bisa jadi gitu kan. Tapi ya itu terserah lagi ya, kembali lagi ke kalian. Kalian boleh komen apapun di kolom komentar. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.